Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini di mata kuliah Matematika Dasar 2 atau di topik-topik yang termasuk di topik Matematika Dasar 1 ya. Sorry, Matematika Dasar 1 maksudnya. Nah, Matematika Dasar 1 ini sebenarnya kalau misalnya istilahnya mungkin di kampus lain atau di tempat lain itu bisa juga dengan sebutan kalkulus 1 gitu, kalkulus A gitu ya. Jadi sama ya, dan kita juga pakai buku referensi Parsel jilid 9 edisi 9 jilid 1 gitu, atau mungkin ya silakan dicek aja pokoknya jilid 1 gitu ya. Nah, tujuan perkuliahan atau tujuan dari topik kali ini itu kita bisa memahami himpunan real itu gimana gitu, atau bagaimana kemudian mampu menentukan himpunan pertidaksamaan, atau ya ada suatu pertidaksamaan kita bisa nemuin himpunan dari solusinya. Terus kita juga mampu menentukan himpunan pertidaksamaan tapi dengan melibatkan nilai mutlak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini kita pembahasannya pertama tadi untuk himpunan bilangan real ya. Nah, bilangan real itu apa sih sebenarnya? Nah, kita tahu bahwa bilangan yang selama ini kita kenal gitu ya, yang kita gunakan di sehari-hari itu sebenarnya adalah bilangan real. Terlepas dari apakah itu menyatakan uang, nominal uang misalnya, atau jarak, umur dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya semuanya kumpulan termasuk ke bilangan real. Nah, apa itu sebenarnya bilangan real? Bilangan real adalah semua bilangan yang dapat dinyatakan ke dalam bentuk desimal. Nah, itu istilah secara kalau bisa kita katakan seperti itu gitu. Sebenarnya kalau ibaratnya arti atau apa itu bilangan real itu kalian bisa lihat dari berbagai sudut pandang, tapi untuk semua sudut pandang ya semua bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan desimal ya itu adalah bilangan real gitu. Kenapa? Nah, coba sekarang perhatikan bilangan real yang kita tahu ya, itu atau bilangan real itu bilangan real itu disimbolkan dengan R. Nah, R ini terdiri dari banyak sekali jenis bilangan. Nah, salah satunya itu dia terdiri dari bukan salah satunya, dia terdiri dari dua himpunan bilangan secara kalau dibagi dua gitu ya. Bilangan real itu terbagi dengan dua jenis. Pertama adalah rasional, kedua adalah irasional. Nah, yang rasional nanti akan terbagi lagi gitu. Ada yang irasionalnya itu memang termasuk ke bilangan bulat, ada yang bukan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat terbagi lagi nanti, ada yang bulat positif, ada bulat negatif. Nah, bulat positif terbagi lagi gitu ya. Ada yang cacah, ada yang asli, prima, genap, ganjil dan sebagainya gitu. Ya. Nah, kenapa bilangan rasional ataupun irasional itu bisa dibentuk ke desimal? Nah, tanpa kita sadari itu bisa ya. Contoh misalnya rasional itu yang bisa dibentuk ke P per Q dengan Q-nya tidak boleh sama dengan 0. P dan Q itu adalah bilangan bulat ya. Nah, contoh misalnya 1/2 atau 2 gitu, 2/1. Nah, ini bisa kita nyatakan dalam bentuk bilangan desimal. Nah, 1/2 itu 0,5, 2 ya 2,0 gitu. Kan bilangan desimal itu bilangan yang kalau istilah di orang istilahnya istilah secara umumnya yang berkoma gitu kan ya. Nah, bilangan desimal untuk rasional itu bisa yang berhenti atau bisa yang berulang gitu. Nah, atau untuk irasional pun juga bisa dinyatakan dalam bilangan irasional. Namun bilangan desimalnya di sini itu tidak berhenti atau tidak berulang gitu. Nah, contohnya akar 2 itu 1,4 1,4 14 21. Nah, ini nggak berhenti nih, masih panjang. V juga demikian gitu ya. Oke. Nah, himpunan bilangan real memuat, ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, himpunan bilangan real itu memuat rasional. Nah, rasional itu memuat Z gitu.
Z itu apa? Bilangan bulat. Nah, bilangan bulat nanti akan memuat himpunan bilangan asli gitu. Nah, ya jadi kita bisa tulis seperti ini. Bilangan asli itu himpunan bagian dari bulat, himpunan bagian dari rasional, dan himpunan bagian dari R. Jadi si real ini adalah himpunan bilangan yang semestanya gitu ya, yang udah besar sekali. Dialah yang kalau dikumpulkan jenis-jenis bilangan itu. Nah, real itu adalah himpunan yang terbesarnya gitu. Nah, sistem bilangan real itu bisa memenuhi atau bisa berlaku sifat aljabar pada bilangan real, sifat urutan, dan sifat kelengkapan. Nah, kalau sifat aljabar itu seperti halnya komutatif, asosiatif, distributif. Apa itu komutatif? Misalnya 3 dikali 2 itu sama aja dengan 2 kali 3. Asosiatif misalnya ya kamu punya 3 dikali 2 dikali 4. Nah, itu kalau kamu mau ngerjain ini dulu, 3 kali 2, 6, baru dikali 4, 24. Nah, sama aja dengan kamu mau ngaliin dulu 2 dengan 4 gitu. Ya, baru kamu kali 3 sama, itu asosiatif. Kalau distributif contohnya 3 dikali 5 ditambah 4. Nah, ini sama aja dengan 3 dikali 5 ditambah dengan 3 dikali 4. Nah, ini distributif, atau sebaliknya ya. Atau dari sini ke sini. Nah, hukum urutan ya, hukum trikotomi transitif ya. Jadi itu yang melibatkan adanya lambang kecil, sama, atau kecil besar gitu. Nah, itu urutan ya. Jadi di dalam bilangan real setiap bilangan itu bisa dinyatakan sebagai bilangan yang lebih dari suatu bilangan yang lain, atau bilangan tersebut kurang dari suatu bilangan yang lain gitu. Sehingga kita bisa nyatakan ke dalam suatu garis bilangan real itu, saking dia itu bisa pasti bisa diurutkan gitu ya. Jadi nggak ada satu bilangan itu yang menempati tempat orang lain, atau ya bentuknya bisa sama gitu, cuman misal nih min 2 itu nggak bisa dia menempati tempat min 1 gitu, dia pasti tempatnya itu sebelum min 1 seperti itu ya. Nah, sifat kelengkapan, bahwa R itu merupakan garis yang tak berlubang. Nah, jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa min 2 nggak mungkin itu bertempat di tempat min 1. Jadi di antara min 2 sampai min 1 itu juga terdapat bilangan real gitu. Dan di semua garis bilangan ini ya, saking bilangan real itu bisa kita kelompokkan ya, maka akan ada bilangan real di sepanjang garis bilangan ini, dan ini nggak bolong ya, saking bisa, saking banyaknya bilangan real itu gitu. Nah, dalam hal bicara bilangan gitu ya, nah kita akan sering menemui suatu perkiraan atau estimasi, di mana untuk menyatakan V yang adalah suatu desimal yang tak berulang dan tak berhenti tadi, itu biasanya kita akan pakai 3,14 sebagai angka yang mendekati V. Begitu juga dengan akar 2, bisa kita pakai 1,4. Apakah ini nilai eksaknya? Enggak, ini adalah nilai perkiraannya. Itu juga dengan 2 pangkat 10 gitu ya. Nah, sebenarnya estimasi ini lebih jauh lagi bagi engineer atau orang-orang yang berkecimpung di dunia memerlukan perhitungan. Nah, sense dari estimasi itu harus dimiliki. Misalnya kita lagi ngitung nih pokoknya lagi ngitung sesuatu. Nah, harusnya kita bisa mengestimasi sendiri perhitungan itu dalam kepala kita. Jadi maksudnya ya, kalau misalnya kita tahu nih ukuran suatu tangki yang mau kita buat itu, kita tahu nih luas alasnya itu sekian, tingginya sekian gitu. Nah, kita bisa mengestimasi perkiraan volumenya ya, atau ruang tangki itu ya sekitaran sekian nih, nggak mungkin di bawah sekian gitu. Pokoknya intinya nggak, dalam perhitungan secara kasar itu kita masih tahu estimasi angkanya itu sekitaran berapa, agar nanti kalau misalnya udah dapat nilai eksaknya, kita bisa tahu ini nilainya nggak akan jauh berbeda dari perkiraan kita tadi, seperti itu. Nah, selain itu dalam keseharian kita juga sering menggunakan kalimat logika ya. Sebenarnya
setiap kalimat yang kita ucapkan itu mengandung dua hal sebenarnya, bisa dia punya nilai kebenaran, bisa juga enggak gitu kan. Nah, setiap kalimat yang punya nilai kebenaran itu pasti bisa kita tentukan kebenarannya itu menggunakan kalimat logika ya. Nah, salah satunya adalah implikasi jika maka. Nah, ingat ya, jika maka yang kita gunakan selama ini itu sebenarnya nilai kebenarannya itu hanya benar ketika pernyataan pertama dan pernyataan keduanya itu bernilai benar-benar, atau salah satunya itu pernyataan pertama salah, pernyataan keduanya benar, atau salah kedua-duanya. Jadi kalau misalnya nih benar salah itu pernyataannya salah. Contoh misalnya dulu kan kita sering waktu kecil misalnya kata ibu kita gini, kalau kamu beresin tempat tidur gitu kan, nanti maka kamu akan dapat coklat gitu ya. Jika beresin tempat tidur maka dapat coklat. Nah, ya ini kita lakukan nih, ya kita beresin gitu. Nah, dapat coklat ini ternyata nggak dikasih apa? Kita nggak ternyata kita nggak dikasih dapat coklat, tapi kita nggak dikasih coklat, kan ini benar, ini salah nih, karena nggak terjadi. Nah, ini sebenarnya salah gitu. Jadi misalnya beresin tempat tidur, nanti dapat coklat. Nah, kita pas kita nggak dikasih coklat, ya sebenarnya itu adalah pernyataan atau nilai kebenarannya itu salah, tapi gimana ya cara mau bilangnya? Oke, ya saya nggak bisa ngasih contohnya sekarang ya. Kalian bisa coba cek sendiri gimana contohnya. Intinya adalah saya merasa sebagian dari kita itu menggunakan jika maka itu kadangkala menafsirkannya kurang tepat seperti itu ya. Padahal kebenarannya itu nggak benar di semua kondisi gitu. Oke, kita lanjut dulu. Ini latihan, silakan dicoba. Nah, ini ada pertidaksamaan ya. Nah, kalimat seperempat kurang dari setengah itu merupakan kesamaan yang benar. Ya, benar ya. Tapi kalau seper X kecil dari setengah itu merupakan kesamaan yang salah. Nah, kenapa? Coba. Karena kalau misalnya X-nya kita ganti jadi 1 gitu kan, ya jadinya kan 1/1 kurang dari setengah, kan nggak benar. Nah, jadi ini masih kalimat terbuka gitu, yang bisa kita temukan X yang tepat agar pernyataannya itu menjadi kalimat tertutup gitu. Nah, maka dari itu menyelesaikan suatu persamaan dalam X berarti menentukan himpunan semua nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, jadi nanti kita akan menemukan ternyata 1 salah nih. Terus berapa dong X-nya agar memenuhi? Misal kita pilih X sama dengan 3 gimana? Ya berarti 1/3 kurang dari setengah. Ya benar gitu. Kalau 4 gimana? Berarti 1/4 kurang dari setengah. Ya benar gitu. Nah, pertanyaannya, apakah kita harus coba semuanya gitu? Kan nggak mungkin ya. Nah, maka kita pengen tahu nih berapa nih rentang X yang memenuhi. Nah, contoh kita bisa menyatakan, oh ternyata saat X yang lebih besar dari 1 nih gitu. Nah, dalam menyatakan ini ya, kita bisa menyatakannya dengan beberapa cara. Pertama itu dengan notasi selang ya. Jadi seperti ini. Misalnya X yang memenuhi itu dari 1 sampai 3 gitu. Nah, tapi 3-nya nggak masuk. Nah, berarti kita bisa pakai notasi selangnya seperti ini gitu. Jadi untuk notasi selang itu sendiri, kalau dia kurung buka itu artinya batas yang diketahui itu tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Tapi kalau misalnya dia kurungnya siku, berarti batas tersebut masuk sehingga ada tanda sama dengan gitu. Nah, untuk tak hingga dan minta hingga itu kita selalu pakainya kurung buka ya, karena dia bukan merupakan suatu bilangan real ya. Dia hanya simbol untuk menyatakan bahwa bilangan yang sangat besar atau bilangan yang sangat kecil seperti itu. Oke, untuk notasi selang ini silakan dicoba dikerjakan ya. Jadi coba gambarkan garis bilangannya untuk menyatakan notasi selang ini. Saya contohkan untuk yang ini itu bisa kita tulis kita gambarkan garis bilangannya, ini A, ini B. Nah, di A dia itu masuk ke dalam himpunan, maka kita
kurung siku, dan di B itu gini gitu ya. Nah, contoh di sini kita akan menyelesaikan suatu pertidaksamaan. Nah, di sini kita akan menggunakan operasi aljabar ya. Jadi jangan dilupakan materi waktu sekolahnya. Nah, di sini kita punya bentuk 2x kurang 7 itu kecil dari 4x kurang 2. Nah, kira-kira berapa nilai x yang memenuhi agar pertidaksamaan ini bernilai benar? Ya, kita bisa tulis di sini 2x kurang 7 kurang dari 4x kurang 2. 2x kurang 4x kurang dari min 2 tambah 7. Jadi di sini kita dapat min 2x kurang dari 5. Sehingga x kurang dari 7. Kok 7? Sama kurang dari 5 per. Nah, ini kan kita membagi dengan negatif, maka tandanya berubah ya. Nah, jadi ternyata X yang memenuhi pertidaksamaan ini atau agar pertidaksamaan ini benar adalah saat X-nya lebih dari negatif 5 per 2. Nah, kalau kita gambarkan di garis bilangan, ini min 5 per 2, maka kemana arahnya? Di mana daerahnya? Nah, dia X-nya itu lebih besar dari. Nah, kalau lebih besar berarti ke sini. Nah, ini dia. Nah, gimana cara menyatakan ini ke dalam notasi selang? Nah, dalam notasi selang berarti min 5 per 2 itu masuk atau tidak? Tidak ya, karena dia kecil besar aja. Berarti tandanya seperti ini. Nah, kesininya kan masih panjang. Ini apa, Bu? Berarti dia sampai tak hingga. Nah, kita bisa tuliskan ini sebagai notasi selangnya seperti ini. Gitu. Nah, coba ini lagi. X kuadrat kurang X kurang dari 6. X kuadrat kurang 6, kurang X kurang 6 kurang dari 0. Nah, untuk menyelesaikan ini kita mesti jadikan dulu ini bentuk pemfaktoran. Nah, faktornya berapa? X dikurang 3, X ditambah 2 kecil dari 0. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini kita butuh kita mesti coba kapan saatnya faktor-faktor ini bernilai 0 gitu. Ya, dia bernilai 0 saat X kurang 3, saat X ya gini. Ketaksamaan ini kapan nih? Bukan ketaksamaan. Ruas sebelah sini itu kapan saatnya dia 0 gitu. Untuk apa? Untuk kita nyari titik batasnya gitu. Ya, pembuat 0 itu di mana gitu, ya. Nah, berarti X kurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Nah, kedua X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Nah, ini adalah kondisi saat ruas sebelah kiri itu 0. Nah, kita mau yang mana? Kita maunya yang kurang dari 0 gitu. Ya, jadi tahapan pertama itu tentukan nilai batasnya gitu. Atau nilai pembuat 0-nya, pembuat 0. Nah, jadi saat X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3. Di sini ya, si bentuk ini itu bernilai 0. Nah, yang kita mau apa? Yang kita mau ini itu bernilai kurang dari 0. Nah, di mana nih posisi yang kurang dari 0? Di sini kah, atau di sini? Nah, makanya kita butuh titik bantu. Nah, gitu. Nah, titik bantu itu siapa, Bu? Ya, pilih aja titik di sepanjang garis ini kecuali titik pembuat nolnya. Nah, biasanya yang gampang itu adalah kita ambil titik yaitu 0. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil nih saat X sama dengan 0, maka X kuadrat kurang X kurang 6 itu jadi 0 kuadrat kurang 0 kurang 6. Jadinya berapa dia? Min 6. Nah, berarti di saat X sama dengan 0, nilai dari bentuk kuadrat ini adalah negatif. Maka di sini negatif, sini positif, sini positif. Nah, ya udah. Nah, sekarang mana yang kita mau? Yang kita mau itu adalah yang kurang dari 0. Maka yang ini gitu. Nah, artinya apa? Berarti nilai X yang berada di rentang ini itu membuat ruas sebelah sini itu bernilai kurang dari 0. Nah, udah dapat kan daerahnya, sekarang kita nyatakan ke himpunan notasi. Nah, ini kan kurang dari 0. Nah, sedangkan di saat min 2 itu dia sama dengan 0. Ini sama persis dengan 0, ini sama persis dengan 0. Apakah 0 boleh
nilai ini itu sama dengan 0, nggak boleh, karena dia maunya kurang aja dari 0. Maka min 2 nggak masuk, kurungnya siku, kurungnya buka, ini juga buka, sehingga X-nya itu berada di antara, ya kita bisa, wait, ya sehingga kita bisa nyatakan ini sebagai X yang kurang dari 3, X-nya kurang dari min 2. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis seperti ini. X di mana min 2 itu kurang dari X, kurang dari 3. Dan X-nya adalah bilangan real. Nah, atau kita bisa nyatakan ini ke notasi selang, min 2, 3. Seperti itu ya. Oke, nah ini ada contoh lagi. Bentuknya bentuk rasional ya. Jadi kita di sini harus hati-hati bahwa kalau kita ketemu bentuk rasional, udah pasti yang di bawah ini ada syarat bahwa X tambah 2 tidak boleh sama dengan 0. Sehingga X tidak boleh sama dengan min 2. Nah, sama pengerjaannya dengan tadi ya. Pertama, kita cari dulu pembuat nolnya. Nah, pembuat nolnya ya hanya bergantung kepada pembilang ya. X kurang 1 sama dengan 0. Maka kondisi ruas sebelah kiri ini akan menjadi 0 ya. Nah, ini adalah saat X sama dengan 1. Nah, kita gambarkan di garis bilangan ya. Nah, ini 1 di sini. Berarti di sini kondisi ruas sebelah kiri itu 0 ya. Nah, pertanyaannya, kapan dia maunya apa? Yang besar atau sama dengan 0. Berarti 0 ini masuk nih. Nah, kita kasih bulatnya penuh ya. Yang tadi itu kan nggak masuk ya, bulatnya kosong gitu. Boleh lah ya. Nah, oke. Nah, sekarang apakah di sebelah sini itu yang lebih besar atau di sebelah sini yang lebih besar? Nah, untuk menentukan itu kita pakai titik bantu. Nah, agar lebih gampang titik bantu itu pilih aja 0 ya. Pilih X sama dengan 0. Di mana 0 posisinya? Posisi 0 itu sebelum 1 di sini. Nah, coba cek X kurang 1 per X tambah 2. Kalau kita substitusi 0 itu akan jadi 0 dikurang 1 per 0 ditambah 2, yaitu min 1/2. Berarti ini nilainya apa? Kecil dari 0 kan? Artinya kecil dari 0 itu berada di, artinya di X sama dengan 0 ini kecil dari 0, negatif. Ini pasti akan lebih besar dari 0, ini positif gitu ya. Nah, sehingga di sini kita bisa dapatkan solusinya itu yang kita mau apa? Yang lebih besar dari 0, berarti yang positif. Nah, ke sini dia. Nah, ya jadi daerahnya ini. Nah, ingat satunya ikut. Kenapa? Karena dia juga memenuhi solusi min. Nah, Bu, lalu apa dong guna min 2 ini? Nah, nanti kalau misalnya ternyata dia maunya kurang dari, kan daerahnya ke sebelah sini nih. Ada min 2 lah di sini kan. Nah, ingat X-nya nggak boleh sama dengan min 2. Maka nanti solusinya itu harus dikeluarkan dari min 2 seperti itu. Nah, kalau untuk kondisi ini kan X kita itu lebih besar atau sama dengan 1. Atau kita bisa tulis juga X ya, HP-nya ya, dimana X lebih besar sama 1, X anggota bilangan real gitu ya. Nah, ini penulisannya yang benar ya. Atau kita bisa pakai notasi selang 1 sampai tak hingga. Nah, kalau misalnya ada syarat di sini X-nya nggak boleh sama dengan berapa, ya tuliskan X nggak boleh sama dengan berapa. Tapi kan di sini boleh semua kan, min 2-nya hanya ada di sisi ini, jadi nggak masalah. Oke, nah ini ada contoh lain ya. Sebenarnya sama juga. Ini bisa kita cari dulu ya, sama ya langkahnya, pembuat 0. Berarti X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. X kurang 1 itu kuadrat ya, sama dengan 0, maka X kurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Dan X kurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Nah, kita dapat nih pembuat 0-nya ada 3 ternyata kan. Pertama, min 1, ya sesuai urutan ya. 1 dan 3. Oke. Nah, lanjut. Nah, dia maunya apa? Yang kecil atau sama dengan 0. Berarti yang pembuat 0 tadi itu masuk ke himpunan penyelesaian. Nah, kita mau tahu yang kecil itu di sebelah mana. Nah, ingat ya, sebenarnya
untuk yang kuadrat ini sebenarnya x-nya itu ada 2 ya, x1 2-nya itu 1 gitu. Jadi di sini pembuat nolnya 1 itu kembar gitu ya. Jadi di sini nanti untuk selang-selingnya itu ya nanti aja ya, coba kita selesaikan dulu. Kita mau butuh titik bantu untuk menentukan area negatif dan positifnya. Karena 0 belum terpakai, saya ambil 0, substitusi semua 0 ke x di sini, maka x kurang tambah 1, x kurang 1 kuadrat, x kurang 3. Nah, ini kita ganti x sama dengan 0 semuanya ya. Jadinya 1 dikali 1 dikali min 3. Berapa ini? Min 3. Berarti saat 0 nilai ini semua itu negatif. Nolnya di mana? 0 di sini. Ini negatif, ini positif. Ingat yang kembar tadi yang mana? Yang ini kan? Nah, berarti di sebelahnya yang si kembar itu tandanya akan tetap sama ya. Karena ibaratnya di sini juga ada area nih. Tapi karena dia kembar jadi terapit dia. Jadi di sini harusnya di sini harusnya positif, di sini negatif. Tapi karena dia kembar jadi ini menyatu. Jadi dia hilang. Makanya areanya itu area tanda itu negatif lalu negatif lagi baru positif gitu. Nah, sehingga di sini yang kita mau adalah yang kurang dari. Nah, maka masuklah ini. Maka daerahnya ini gitu. Nah, pertanyaannya 1 ini masuk nggak, Bu? Ya, masuk, tadi kan dia pembuat 0 dan 0 masuk kan. Nah, artinya di sini semua dari min 1 sampai 3 itu masuk. Kita bisa tulis di sini HP-nya adalah x di mana min 1 kurang sama dengan x kurang sama dari 3. Dan x anggota bilangan real. Atau kalau pakai notasi selang berarti min 1 masuk sampai 3. Seperti itu. Nah, ini ada latihan, silakan dicoba ya. Oke, untuk nilai mutlak kita bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih.